Halo Sobat Kontenpedia, kali ini kita bertemu kembali dengan saya Bung Oja dan juga di sebelah saya sudah ada Bung Aros. Siap. Bung Aros, hari ini kita akan kembali seperti biasanya membahas sepak bola dari Inggris, ini Liga Inggris, Liga Premier Inggris. Dan pada pekan selanjutnya nih Bung Aros ada pertandingan menarik antara Manchester United melawan Newcastle United di kandang Manchester United. Dan seperti biasanya kita akan mengulas mengenai kondisi pemain, kondisi tim, kemudian last match ataupun pertandingan terakhir baik dari MU maupun Newcastle, dan juga mungkin prediksi Bung Aros serta head to head antara kedua tim ini, Bung. Oke, Bung. Oh, ini kan pertandingan menarik ya, sama-sama United. Yang satu Manchester United, kemudian yang satunya Newcastle United. Dan untuk pertandingan terakhir ini memang sama-sama meraih kemenangan, Bung. Ya. Kita tahu Manchester United di pekan lalu ini kan berhasil mencuri kemenangan di markas Everton di Goodison Park. Ya. Kala itu MU memang sempat tertinggal 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Alex Iwobi di menit kelima, tetapi berhasil membalas melalui Anthony yang tampil cukup impresif beberapa laga ini. Dan juga ada Cristiano Ronaldo yang sukses menjadi penentu kemenangan di menit ke-44. Itu untuk Manchester United. Sementara kita tahu untuk Newcastle ini berhasil meraih kemenangan telak ketika melawan Brentford di kandang dengan skor 5-1. Cukup telak, Bung. Golnya juga dicetak oleh pemain-pemain yang cukup variatif, mulai dari Guimaraes 2 gol, kemudian dicetak oleh Murphy, Almiron, dan juga gol bunuh diri dari Pinnock, pemain Brentford. Dan gol balasan Brentford berhasil dicetak oleh Ivan Toney, Bung. Ivan Toney. Iya, jadi kedua tim sama-sama memperoleh kemenangan 3 poin. Iya, betul, 3 poin. Kemudian terkait dengan klasemen nih, Bung. Bagaimana kemudian Manchester United dan juga Newcastle ini bertengger di klasemen Liga Inggris, Bung? Newcastle dan Manchester United ini berada di posisi yang selisihnya dekat, Bung, di posisi 5 dan 6. 5 dan 6. Manchester United berada di posisi kelima dengan poin 15, kemudian Newcastle ini berada di posisi ke-6 dengan selisih 1 poin, yaitu 14 poin. Kalau dari sisi Manchester United, kita tahu dalam sejauh laga ini berhasil 5 kali menang dan 3 kali kalah, belum pernah seri. Kemudian kalau kita berkaca pada rekor 5 laga terakhir MU ini kan menang 3 kali, kalah sekali ketika melawan Manchester City 6-3, kemudian berhasil menang lagi ketika melawan Everton. Dan ini menjadi modal berharga tentunya kemenangan melawan Everton. Tetapi kalau kita melihat dari sisi selisih gol, sebenarnya Manchester United ini cukup minus, Bung, karena minus 2, berhasil memasukkan 13 gol dan kemasukan 15. Ini menjadi catatan penting bagi skuad Erik ten Hag. Sementara dari kubu Newcastle, kita tahu meskipun berada di posisi ke-6 di bawah MU 1 strip, itu justru selisih golnya cukup mentereng karena plus 8. Berhasil mencetak 17 gol dan hanya kebobolan 9 gol. Ini kan menarik. Karena kedua tim juga berpeluang untuk saling menyalip nantinya. Misalnya Newcastle ini berhasil imbang saja melawan MU atau kita bilang menang ketika melewati Old Trafford, kemungkinan akan menyalip posisi MU. Dan MU juga pastinya tetap ingin mengincar posisi 4 besar, Bung, untuk mengamankan asa di zona champion dan juga perebutan Liga Inggris musim ini. Seperti itu, Bung. Oke, Bung. Kemudian dengan kondisi dari kondisi pemain dari masing-masing klub ini bagaimana, Bung? Apakah ada yang cedera atau mereka sudah siap tanding? Kalau kondisi tim, Bung, untuk Manchester United memang masih ada beberapa pemain pilar penting yang cedera. Seperti kita tahu Van de Beek belum bisa bermain, kemudian ada juga Aaron Wan-Bissaka juga belum bisa bermain. Ada juga Anthony Martial yang masih menepi, dan juga back Inggris Harry Maguire juga masih diragukan tampil. Tetapi kan untuk lini belakang kita tahu Manchester United sudah cukup nyaman dengan kombinasi antara Rafael Varane dan juga Lisandro, seperti Lisandro Martinez. Jadi tidak begitu masalah bagi saya untuk melihat lini belakang Manchester United yang ditinggal Maguire seperti itu. Tetapi kalau kita lihat sisi plusnya di MU ini, adanya Anthony di lini serang rupanya cukup menambah daya dobrak tim. Karena dalam 2 laga terakhir bahkan Anthony ini berhasil mencetak gol, selalu mencetak gol, dan ini tentu menjadi ancaman bagi Newcastle seperti itu, Bung. Karena kita tahu juga Cristiano Ronaldo yang sempat
beberapa laga dicadangkan, ini ternyata sudah tampil dengan performa terbaiknya. Ini sudah mulai bangkit dari mencetak gol dan bahkan mencetak gol penentu kan ketika melawan Everton yang membuat MU akhirnya bisa meraih 3 poin ketika itu. Kemudian untuk di sisi Newcastle, Bu. Newcastle ini kalau saya lihat sisi positifnya ya. Skuad Newcastle ini cukup merata, cukup kompak dan solid. Kita tahu berkaca dari laga melawan Brentford yang mencetak gol kan tidak hanya dari lini serang tapi banyak lini bisa mencetak gol. Ini cukup berbahaya tentunya bagi Erik ten Hag karena Newcastle juga raihan golnya musim ini cukup banyak Bung dibandingkan MU. Kalau Newcastle 17 gol berhasil memasukkan sementara MU hanya 13. Ini menunjukkan bahwa produktivitas Newcastle ini cukup agak berbahaya Bung istilahnya. Patut diwaspadai. Tetapi juga di Newcastle masih ada beberapa pemain yang dipastikan tidak akan tampil karena cedera. Seperti Jonjo Shelvey, mantan pemain Liverpool, kemudian ada juga Calderlo yang merupakan kiper, kemudian ada juga Kraft dan Matrici, ada juga penyerang baru yang kita tahu Alexander Isak. Itu kan juga belum bisa tampil sepertinya Bung karena cedera. Padahal Alexander Isak ini kan cukup impresif juga karena debutnya saja berhasil mencetak gol ketika melawan Liverpool. Ketika di Anfield, Alexander Isak ini berhasil mencetak gol, Bung. Dan itu untuk skuad Newcastle saya pikir skuadnya cukup merata ya. Karena sisi positifnya lagi ini Alan Saint-Maximin ini sudah pulih dari cedera dan dipastikan akan menambah kreativitas serangan di kubu Newcastle. Di sisi lain juga Bruno Guimaraes ternyata mampu menggantikan peran Alexander Isak yang cedera. Terbukti kemarin mencetak break melawan Brentford, Bung. Kemudian berbicara head to head ini, Bung. Bagaimana kemudian pertemuan terakhir antara kedua tim ini, Bung? Kalau head to head dari 3 laga terakhir ya, Bung, MU selalu di atas angin. Karena dalam 3 pertemuan MU ini berhasil menang 2 kali, kemudian Newcastle ini hanya mampu bermain draw sekali. Jadi ini modal berharga bagi MU, apalagi MU ini kan bermain di Old Trafford ya, di depan pendukungnya sendiri. Dan berkaca pada pertemuan yang terakhir, ini kan Manchester United juga waktu itu masih diperkuat oleh Daniel James itu berhasil menang melawan Newcastle dengan skor 3-1. Tetapi di sini kondisi Newcastle yang kalah itu dengan sekarang berbeda karena dari sisi klasemen saja saling seperti mengejar di posisi 5 dan 6 dan ini kan potensial kedua tim untuk masuk ke zona champion dan ini menarik karena kita tahu Newcastle sekarang juga menjadi klub kaya raya seperti itu dan beberapa pemain bintang pun agak tertarik bergabung dengan Newcastle seperti Kieran Trippier, Alexander Isak dan sudah bergabung ya? Sudah bergabung sebagai bek kanan, Bung. Oke, tentu ini akan menjadi pertandingan yang seru dan menarik, Bung, karena MU berada di posisi kelima sementara Newcastle di posisi ke-6. Tentu dari masing-masing tim apabila meraih kemenangan akan jika MU meraih kemenangan akan memperlebar jarak dengan Newcastle. Sementara Newcastle apabila menang akan menyalip MU. Kemudian berbicara tentang prediksi ini, Bung. Bagaimana, Bung? Untuk prediksi, Bung, karena ini kan bermain di Old Trafford ya. Kita tahu Manchester United semenjak kalah dari City 6-3 itu kan ternyata mampu mengembalikan performa terbaiknya ketika melawat ke markas Everton. Dan saya pikir untuk MU mempunyai kans menang lebih banyak ketika bermain di Old Trafford, apalagi ketika melawan Newcastle. Saya tetap memprediksi akan unggul Manchester United dengan skor tipis mungkin Bung 2-1. Karena kita tahu juga Newcastle cukup produktif. Jadi kemungkinan Newcastle juga akan mencetak gol ke gawang David De Gea. Oke, tentu menarik, Bung. Ini akan menjadi pertandingan menarik dan patut kita tunggu, Bung Aros. Dan untuk kalian jangan lupa untuk selalu nyalakan lonceng notifikasi kalian, like, dan jika kalian belum subscribe silahkan subscribe. Dan jangan lupa untuk mengikuti perkembangan terkini dari website kami di www.kontenpedia.com. Kontenpedia, inspirasi anak muda Indonesia. Salam olahraga. Terima kasih, Bung. Sama-sama, Bung.